Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana membuat soal pilihan ganda dengan Google Form pada akun Google Suite ya, yang nanti kita akan proses melalui drive bersama. Untuk peserta yang sudah masuk dalam Google Drive, itu diharapkan untuk sudah memiliki soal yang ditulis dengan format Word. Nah, contohnya ini kita contohkan untuk format Word yang sudah saya siapkan. Ini dia. Ini adalah format yang akan kita jadikan sebagai soal-soal ulangan atau penilaian akhir semester. Selanjutnya kita masuk ke Windows Explorer untuk membuat folder baru ya. Dari dokumen kita klik kanan, kemudian buat folder baru. Nah, ini ada new folder ya. Kemudian folder ini kita beri nama dengan nama soal PAS 1 K7 IPA. Nah, misalnya kalau IPA, kalau IPS ya kita gunakan IPS ya, misalnya IPS. Ini kita beri nama IPS. Kemudian untuk soal IPS yang kita sudah siapkan, ini soal IPS, misalnya kita simpan menjadi soal IPS ya. Soal IPS ya. Nah, tadi IPA kita ganti IPS. Soal IPS. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan, nah tadi ini folder IPS-nya sudah ada. Nah, kemudian kita akan lakukan soal yang IPS tadi, kita snipping ya. Kita snipping dengan menggunakan program snipping ya. Dari sini, dari pencarian atau searching, kita klik saja, ketik snipping ya. Ketik SNIPP. Ini snipping tool. Nah, begitu diklik nanti kita lihat di bagian bawah ini, taskbar ini muncul program snipping yang digunakan untuk memotong soal. Contohnya seperti ini. Soal yang akan kita potong ini kita buka, kemudian program snipping kita klik, kemudian klik new ya. Kemudian kita potong bagian soal yang akan kita potong seperti ini misalnya. Nah, maka di dalam snipping ini akan masuk soal yang sudah kita snipping, yaitu soal nomor 1. Waktu men-snipping itu di samping soalnya juga ABC-nya atau pilihannya, ini optionnya kita ikutkan supaya nanti dalam membuat soal tidak perlu mengetik lagi ya. Kemudian kita simpan ya, ini tanda simpan. Tadi nyimpannya di mana, yaitu kita menyimpannya di dokumen, kemudian pada folder soal PAS. Soal PAS ya. Soal PAS ini tadi kalau kita lihat susunannya, ini soal PAS 1 atau penilaian akhir semester 1 kelas 7 IPS misalnya. Kemudian kita berikan nama file itu angka 1 atau nomor 1. Lalu kita save. Itu klik save, maka kita sudah punya soal nomor 1 di dalam folder tadi. Kemudian yang nomor 2 juga demikian, kita snipping lagi. Kalau ini kita snipping new, kemudian kita blok nomor 2, kita
Kemudian snipping nomor 2 ini kita simpan lagi, dan penyimpanannya juga sama pada folder yang tadi, yaitu folder ini, folder dokumen ya, dokumen. Kemudian di dalam dokumen ada folder lagi, yaitu folder soal PAS 1 kelas 7. Nah, kemudian ini ganti nama nomor 2. Kemudian kita enter atau kita save ya. Setelah di save, nanti nomor 2 itu sudah masuk ke folder yang kita buat itu. Terusnya sampai di nomor terakhir ya. Setelah selesai, kita tutup. Kemudian kita mulai untuk membuat Google Form-nya. Mula-mula kita buka dari Chrome ya, Google Chrome kita buka. Kemudian kita masuk Gmail-nya atau emailnya. Gmail-nya kita masuk dengan akun masing-masing yang sudah terdaftar pada orang yang menjadi kelompok dalam Google Suite. Jadi Google Suite itu adalah pemilik akun Google yang akunnya dapat merangkum atau mengumpulkan beberapa akun orang lain. Nah, kalau kita sudah terdaftar pada akun Google Suite orang tersebut, maka kita bisa masuk ke Google akun kita yang terdaftar dalam akun Google Suite orang sekelompok tersebut. Setelah kita klik, kita masuk email kita ya, kemudian kita buka plus, ini tanda plus yang ada di Chrome ya. Kemudian kita masuk ke drive kita ya, kita tulis di sini drive, atau diklik di sini mungkin ada yang sudah ada logo drive ini, atau di sebelah sini yang ada logo drive ini ya. Kita bisa ketik, bisa klik juga. Setelah itu nanti kita akan masuk ke drive kita. Ini drive yang punya kita ya, dengan nama akun kita. Kemudian kita masuk ke drive bersama. Kita klik drive bersama. Drive bersama yang kita miliki bersama orang lain ya, yang memiliki akun Google Suite. Ini diklik 2 kali. Nah, ya ini ulangan yang folder ulangan penilaian akhir semester 1 tahun 2021-2022 ini misalnya. Nah, di sini ternyata sudah disediakan folder-folder lain, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita masuk ke folder kelas 7 karena kita mengajar kelas 7 atau akan memasukkan soal ke kelas 7. Klik 2 kali. Kemudian bidang studi yang akan kita isi, yang akan kita buatkan soal GF-nya atau Google Form-nya, klik 2 kali. Baru kemudian disinilah kita akan membuat apa tadi yang baru tentang Google Form. Nah, kita tinggal klik ini ya, baru klik. Setelah klik, kemudian kita lihat di bawah ini ada Google Form atau Google Formulir, kemudian tanda panah ini direkatkan, kemudian formulir kosong kita klik. Dari formulir kosong yang kita klik ini, nanti kita menulis judul. Kita tadi sudah membuat soalnya, jadi kita beri judul misalnya penilaian harian atau PH, bukan penilaian harian, maaf, penilaian akhir semester. Kemudian soal IPS ya, atau di depan bisa soal IPS gitu ya, soal IPS K7 atau kelas 7, kemudian spasi PAS 1 atau PAS ganjil ya, boleh ya, yang penting judulnya mengenai soal. Kemudian ketika kita klik di sini, maka judul ini akan berpindah ke sini. Ini tetap ada ya. Kemudian apa deskripsinya? Ini adalah pilihan ganda, dan untuk waktunya diperlukan sekian. Silakan diberi keterangan. Mungkin cukup di keterangan waktu ya. Waktunya misalnya 60 atau biasanya 120.
120 menit. Kemudian kita akan mengumpulkan pertanyaan, yaitu dari kelas berapa anak yang sedang diuji, atau namanya dulu ya, nama siapa, nama lengkap atau sesuai ijazah. Kemudian ini wajib diisi, ya diklik sini ya. Kemudian kita akan tambah lagi pertanyaan yang lain dalam sesi yang pertama ini atau bagian pertama ini, kita tambah saja. Kemudian kelas berapa? Kelas kita tulis. Kelas. Kemudian kita pilihkan opsi kelas 7A sampai kelas 7 yang ada di sekolah. 7B, 7C, 7D, ya. Enter. 7E, enter. 7F, enter. 7G, enter. 7H, enter. 7I, misalnya sampai I. Dan tidak dienter lagi karena ini nanti akan menambah lagi ya, jadi cukup 7I. Kemudian diklik supaya siswa diwajibkan mengisi. Setelah itu berarti kita sudah masuk ke bagian kedua, karena itu bagian data sudah ya. Bagian kedua adalah bagian soal. Kita akan mengklik bagian kedua dengan batas seperti ini, logo ini ya. Klik. Nah, bagian kedua adalah kita akan memulai soalnya. Maka soal itu adalah pilihan ganda. Misalnya pilihan ganda. Kemudian silakan diberi keterangan di sini. Misalnya hanya memilih satu jawaban. Berarti misalnya pilih satu jawaban yang tepat. Kemudian tambah lagi, misalnya hanya mengirim satu jawaban. Iya. Bagian ini sudah selesai, kita tinggal menambahkan soal. Berarti kita klik tanda plus. Nanti soalnya supaya cepat caranya seperti ini. Kita pilihan gandanya kita bikin dulu ABC ya, A, B, C sampai D. Nah, kemudian ini kan bentuknya sama untuk beberapa sampai 50 atau 40 soal yang kita akan buat. Kita klik saja sampai 40 kali. Kalau nomornya 40. Ini untuk contoh kita buat 4 soal, 1, 2, tarik, 3, tarik. Sampai ketemu dengan 4. Klik. Jadi udah membuat 4 rancangan soal. Kita masuk soal pertama. Untuk soal pertama kita tadi sudah snipping, maka tinggal klik gambar yang akan kita unggah. Ini unggahan, ini adalah sisipan gambar. Kita cari gambarnya, tadi ada di bagian soal ini, di folder soal. Kita klik 2 kali. Kemudian ini soal nomor 1 yang kita snipping. Kemudian open untuk masuk ke GF soal nomor 1. Nah, sehingga ini ABC-nya sudah tidak perlu diketik, kita hanya cepat, sudah tinggal memilih siswa ya. Kemudian karena kita akan menggunakan ini untuk ulangan, silakan disetting di sini menjadi setelan, jadikan sebagai kuis. Iya. Kemudian nilai tidak dikirim dulu, tapi nanti akan dikirim melalui email atau setelah dilakukan peninjauan manual. Nah, kemudian seluruh bagian ini cukup dimatikan saja. Kemudian ini juga kalau ada ini dimatikan. Oh, ini email tidak usah dimatikan ya. Jadi biarkan saja, nggak apa-apa. Kemudian ini juga dimatikan. Oke, ini lihat, nah, sudah mati. Berarti kita sudah mengisi bagian yang merupakan setelan atau setelan kuis ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Di pertanyaan ini kemudian
dibuat kunci jawabannya. Nah, kita klik pada pertanyaan ini, kunci jawabannya nanti kita tambahkan. Kemudian dari pertanyaan yang kuncinya kita akan buat, kita lihat dulu settingannya apakah sudah benar. Settingannya ini sebagai kuis sudah benar ya. Jawaban nanti ini sudah benar. Poinnya juga nanti akan otomatis terisi dari pertanyaan. Kita lanjut dulu untuk membuat kunci. Coba kita klik, belum muncul ya ini ya. Nanti kita lihat dulu ke pertanyaan kedua dulu. Yang kedua ya, kita klik nomor 2, kemudian masuk ke nomor 2, kemudian kita lihat ini untuk pilihannya sudah dibuat, jadi kita tidak perlu buat pilihan lagi supaya cepat ya. Poinnya yang belum bisa terisi, nanti mungkin kita lihat kekurangannya apa. Kunci jawaban dibuat dengan cara mengatur setelan terlebih dahulu ya, kondisikan atau jadikan sebagai kuis, kemudian tanda titik ini ya ditempatkan di nanti setelah peninjauan manual untuk rilis nilai. Dan di sini ada tambahan kumpulan nilai ini tidak bisa digeser, tidak bisa diubah. Kalau kita ubah di sini akan berubah, maka kita tetap di posisi ini ya, kemudian ini biarkan seperti ini. Lalu kita masuk kembali ke pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kemudian bisa kita klik kunci jawabannya. Kemudian kita buat apa kuncinya ya. Setelah kuncinya ketemu ya, atau sudah kita pelajari sebelumnya, sebaiknya biar cepat, maka kita klik untuk jawaban kuncinya. Kemudian poinnya, kalau kita soalnya 50 berarti poinnya 2, karena nanti kalau 50 berarti setiap soal nilainya 2 ya. Kalau 40 berarti nilainya 25 poinnya, karena kalau koma nggak mau. Jadi nanti kalau poinnya 25, kalau begitu setiap soal 25 dikalikan 40, nah nanti 1000 poin, tapi nanti tentu akan dibagi 10 hasil akhirnya ya. Jadi nilai tetap rank paling tingginya 100. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 juga demikian. Jadi kita klik di nomor 2, kunci jawaban, klik. Kemudian kita lihat jawaban yang benar yang mana. Nah, misalnya ini jawaban yang benar adalah D, maka diklik yang D. Kemudian jangan lupa memberi angka poin ya. Misalnya tadi kalau hanya 50, berarti kita hanya memberi poin 2 setiap nomor. Demikian juga yang ini ya. Kalau nilainya, kunci jawabannya, kita lihat kuncinya. Nah, ini belum upload apa tadi? Belum diupload ya ini ya. Berarti harus diganti. Ini salah. Nah, kalau diganti harus bagaimana? Kalau harus diganti berarti nanti ini harus dihilangkan atau di-del ya. Ketika ada di sini ya, kita ini tadi umpamakan selesai, padahal belum selesai ya ini ya. Ini di nomor, kembali ke nomor berapa tadi? Nomor 2, berarti nomor 3 belum selesai. Kita klik nomor 3 untuk mengupload gambar nomor 3. Nomor 3 klik, kemudian di open. Nanti nomor 3 ini akan masuk kembali ke posisinya di soal GF di nomor 3. Jadi pada pertanyaan ini dikosongkan saja, karena nomornya sudah terdapat pada waktu kita meng-snipping soal ini. Nah, kunci jawaban kita lihat lagi, ada satu yang harus
benar ya, tentu tidak boleh 2 di checklist. Bayang checklist inilah ada yang benar, yang D. Berarti yang sudah di checklist untuk menghapusnya dicontreng diklik lagi ya supaya contrengan hilang. Ini berarti poinnya 2. Demikian seterusnya sampai dengan nomor 4 juga demikian. Ya, dan seterusnya ini dilanjutkan sendiri. Nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai umpamanya ini sudah selesai, berarti kita tinggal mengklik bagian ini ya, bagian ini kirim gitu ya, kirim. Nanti setelah kirim kita klik link. Setelah klik link kita perpendek URL. Jadi ini kalimat ini akan diperpendek, ini alamat ini akan diperpendek. Setelah itu disalin, klik salin. Ini berarti kita sudah mempunyai alamat ini. Salinannya ini kita, ini sudah boleh ditutup. Salinannya kita tempel di soal aslinya yang ada di komputer kita, yaitu tadi di Word ya. Kemudian soal yang ini tadi yang kita edit, nah, kita isikan di soal yang paling bawah ini, yang paling bawah alamatnya dikopikan di sini ya, dikopikan di sini. Tadi ini belum ada. Nah, dikopikan di sini, tinggal dipaste ya, atau Ctrl V. Setelah itu jangan lupa nih tadi kita harus melampirkan kunci jawaban ya, kunci jawaban supaya kalau lupa kita bisa ingat. Tetapi kunci jawaban itu juga sekaligus untuk menjawab atau untuk mengisi kunci-kunci jawaban yang harus kita siapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.